存在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑如织，举中指，算如意，无不现重影，纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷落雨，缓缓虚实境，天地作棋，红尘的乐趣，落醉入心，无悲泣，破镜小说里放回知情。Ada pasukan elit pimpinan Tiying paling ahli dalam pertempuran senyap, menyerang gerbang Wuyang di malam hari, membakar gerbang Panying, membantai benteng Qingxi. Mereka tidak pernah gagal. Aku pernah mendengar sedikit tentang pasukan ini. Pada saat mereka bertindak, pasti pada malam yang gelap dan berangin kencang, yang dilewati dibantai habis. Jika dilihat dengan keadaan ini, peluang kita untuk menang tidaklah tinggi. Namun juga tidak rendah. Pasukan ini mahir serangan malam karena para prajurit memiliki pendengaran melebihi orang biasa. Karena itu mereka memasuki tempat yang sepi di kegelapan malam. Bukannya tidak ada cara untuk memecah situasi. Jika memanfaatkan hutan bambu, pasang jebakan lebih dulu untuk menjebak mereka saat tidak siap, lalu menyergap dengan panah dari tempat tersembunyi. Dengan begitu, mungkin bisa menambah sedikit peluang kemenangan. Suara peluit isyarat dari benteng Changmu. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat orang desa membantumu pasang jebakan. Pada saat bertindak, gunakan ini untuk komunikasi. Terima kasih banyak. Serahkan Tiying padaku. Trik kecil yang tidak berarti. Tanganmu ini sangat stabil membunuh orang.
tapi gemetar saat mengobati. Aku tidak melindungimu. Tidak perlu memedulikan itu. Aku sangat memedulikannya. Dulu, itu adalah perintah militer. Tapi sekarang adalah tanggung jawab. Lalu masa depan? Masa depan. Bahas lagi nanti. Bagaimanapun juga, aku akan lindungi keselamatanmu. Ting mundur dan pergi. Tempat ayahmu aman. Terima kasih banyak, Bibi. Membuatmu repot menjagaku. Demi melindungiku, Benteng Cangmu telah kehilangan banyak saudara. Kebaikan besar ini, Cucau tidak tahu cara membalasnya. Benteng Cangmu berjanji melindungi keselamatanmu. Tentu harus menepati janji. Meskipun Ting mundur, Xiaonan pasti akan mengirimkan pasukan lagi. Kalian pergilah secepat mungkin. Tunggu sebentar. Ini Liantian Yok pemberian ayahku. Setelah urusan ini selesai dan aku kembali ke ibu kota, Benteng Cangmu bisa andalkan Liantian Yok ini untuk minta anugerah gelar padaku. Baik. Sungguh giok yang bagus. Ayo, minum obatnya dulu. Makan ini juga. Apa kamu sadar? Sorot matanya saat melihatmu agak aneh. Dia tidak punya niat buruk. Tapi memang aneh. Ting seharusnya melarikan diri kembali ke Xiaonan. Orang-orang Xiaoshan pasti akan datang lagi. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Benar. Kita pergi secepat mungkin. Ketua Benteng, setelah pertempuran ini, kita telah kehilangan 3 saudara dan 7 orang luka parah. 3 tempat jebakan di timur sudah hancur dan perlu dipasang kembali. Tempatkan mereka dengan baik lebih dulu. Baiklah, kulaksanakan. Ayo. Kamu bersiap untuk pergi? Kamu tidak perlu berpamitan lagi. Kamu juga sudah meminta maaf. Masih ada satu hal yang ingin kutanyakan. Dulu ayahku membasmi bandit. Sebenarnya ada apa dengan itu? Bukankah sudah pernah dikatakan? Aku tidak percaya. Aku ingin dengar yang jujur. Benteng ini dipenuhi hasil karya ayahku. Aku tidak percaya hanya kesalahpahaman yang sederhana. Jika benar-benar kesalahpahaman, mengapa Mu Mianhong tidak menjelaskannya? Malah membiarkan ayahku memaksanya lompat ke bawah jurang. Jika kalian tidak bersedia mengatakannya, aku akan menanyakannya pada ayahku, sama saja. Kamu memahami ayahmu. Menurutmu, dia orang yang seperti apa? Ayah, dia dewa perang dinasti Chu. Pahlawan perbatasan yang bisa melakukan segalanya. Semua orang menghormatinya dan memujanya. Apa juga termasuk dirimu? Kamu menyukai ayah yang seperti ini? Tidak suka? Kenapa?
itu karena dia pahlawan orang lain. Pahlawannya rakyat Yunchong, pahlawan dinasti Chu. Namun yang aku mau hanyalah seorang ayah biasa. Bisa ukirkan boneka kayu untukku, menemaniku melihat kembang api, menyisirkan kepang rambut yang cantik untukku, menemaniku melewati setiap momen penting di dalam kehidupan. Namun tampaknya semua tidak bisa dilakukan. Lalu, bagaimana dengan ibumu? Ibuku? Ibuku seharusnya sangat baik. Ayahku bilang, dia wanita yang paling sempurna di dunia. Memiliki banyak ilmu sastra, ahli kecapi, catur, baca buku, dan melukis. Sayang aku tidak bisa melihatnya. Ibuku meninggal di usia muda. Sejak aku mulai beranjak dewasa, aku sudah tidak punya ingatan apapun tentang dirinya. Terkadang aku berpikir, alangkah baiknya jika ibu masih ada. Ibu pasti akan membelaku saat ayah memarahiku. Dia akan menyisirkan rambut yang bagus untukku saat semua orang menertawakanku karena tidak bisa melakukan dengan baik. Dia tetap akan menganggapku sebagai pusaka dan akan terus melindungiku. Namun sangat disesalkan, ibuku sudah tiada. Terkadang aku menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku tidak bisa ingat semua kejadian begitu aku dilahirkan? Dengan begitu, aku baru bisa tahu seperti apa wajah ibuku. Ayahku memang bilang bahwa dia mencintai ibuku, tapi di seluruh kediaman jenderal, tidak pernah muncul selembar pun lukisan mengenai dirinya selama 19 tahun ini. Lalu seperti apa wajah ibumu dalam bayanganmu? Ayahku bilang dia gadis bangsawan ibu kota Chu. Dia pasti wanita yang punya alis yang indah, mata yang sangat berkilau, dan kulit yang lebih putih dari salju. Nah, tidak peduli seperti apa wajah ibumu. Ayahmu mencintaimu, melebihi nyawanya sendiri. Hal ini tidak pernah berubah sedikit pun. Chow, kamu begitu pintar. Bagaimana kamu tidak tahu bahwa ayahmu rela menurunkan kewaspadaannya demi sepucuk surat tulisan tanganmu? Benar. Ini sudah cukup. Ibumu juga sama. Aku tidak berguna. Gagal menyelesaikan tugas. Mohon Tuhan mengampuni. Di mana pasukan kita? Lokasinya sangat aneh dan menjebak. Jebakan mekanis pemenuhi hutan. Pasukan kita sudah berkurang lebih dari separuh. Namun aku paham pertahanan mereka. Mohon izinkan untuk menyerang kembali. Chu Chao tidak akan sebodoh itu hanya menunggu mati di sana. Dia terburu-buru kembali ke prefektur Yunchong, jadi tidak akan tinggal lama di benteng Changmu. Dari benteng Changmu menuju prefektur Yunchong, pasti melewati Wangcheng. Jika benteng Changmu tidak mudah dihadapi, kita tunggu saja dia di depan sana. Benteng Changmu menguasai jalan penting. Jika mereka bergabung dengan keluarga Chu, Chuling akan menjadi lebih sulit dihadapi.
Tiying, kirim surat ke Gurun Utara. Katakan saja aku ingin bertransaksi lagi dengan raja mereka. Selamat kepada Kaisar karena menang lagi. Menurutmu, apakah Kak Chow akan berada dalam masalah? Kaisar jangan khawatir, sebelum Putri Agung pergi, aku sudah lakukan ramalan. Perjalanannya akan mengubah bahaya jadi keberuntungan. Kaisar, Paman ketiga, kamu datang selarut ini. Apa ada sesuatu pada kakak dan paman? ilmu bela diri Paman Yanlai sangat hebat. Dia akan menjaga kakak Chow dengan baik. Jangan khawatir. Hanya saja Jenderal Chuling ini membunuh utusan Gurun Utara tanpa izin. Takutnya itu akan mengundang malapetaka. Terlebih lagi penyakit lamanya kambuh. Takutnya tidak bisa melewati musim dingin. Hari itu saat sidang istana, guru besar berkata, jika Jenderal Chu terjadi masalah, Gurun Utara memulai peperangan. Jadi perbatasan, perlu lakukan persiapan. Itu memang benar. 200.000 pasukan di Yunchong ini melibatkan nasib dinasti Chu. Jika Gurun Utara datang menyerang, ayo, apa kamu berani menyambut pertempuran? Aku harus menyambut pertempuran. Dinasti Chu tidak pernah takut bertempur. Bagus. Kalau begitu Paman ketiga, bertanya satu hal lagi padamu. Jika seandainya Chuling meninggal dunia, siapa yang akan memimpin 200.000 pasukan perbatasan ini? Paman Yanlai, ilmu bela dirinya hebat. Kalau begitu Kaisar, sebaiknya siapkan dekret lebih dulu, agar bisa membuat rencana lebih awal. Kaisar, tunggu sebentar. Tuan Xi benar-benar orang yang tidak sabar. Kaisar, militer adalah urusan besar negara. Harus didiskusikan di dalam sidang, bukan dengan dihasut secara pribadi oleh Tuan Xi. Apakah guru besar ingin menunda kesempatan perang di perbatasan? Guru besar pegang stempel resmi. Jika tidak dapat dariku, titah Kaisar ini tidak sah. Menggerakkan pasukan harus diskusi bersama. Sifatmu yang mementingkan kerabat dekat ini sudah sepatutnya diubah. Xiao Sun mengirimkan surat. Penyakit Chuling sangat serius. Pemerintahan dinasti Chu sudah kacau. Dia ingin meminjam 3.000 pasukan elit Gurun Utara, memutar prefektur Xiaonan, dan langsung merebut Wangcheng, mengepung Yunchong bersama pasukan Xiaonan. Setelah itu, dia akan berbagi dinasti Chu. Dia lebih terburu-buru dari siapapun. Waktu menjadi sandera politik selama bertahun-tahun, ternyata tidak bisa melatih kesabarannya. Dasar Chuling. Kami berdua bertarung sengit selama 20 tahun. Dinasti Chu yang kamu lindungi dengan mempertaruhkan nyawa sudah sejak lama digerogoti hingga kosong. Para pejabat saling menindas. Bahkan seorang sandera politik sudah berani menghasut musuh asing untuk memasuki negara. Sekarang juga sudah saatnya untuk mengambil prefektur Yunchong. Namun jalan gunung di prefektur Xiaonan sempit dan berbahaya. Perlengkapan sulit untuk melewatinya. Wangcheng berada di bagian belakang prefektur Yunchong. Pertahanannya biasa-biasa saja. Pasukan berkuda perlengkapan sederhana. Menyerang di malam hari, taklukkan dengan cepat. Tidak akan jadi masalah. Pergi. Beritahu Xiao Sun. Aku akan menunggunya di Wangcheng. Nah, hal ini masih perlu dipertimbangkan. Raja Gurun Utara memiliki ambisi yang besar. Bekerja sama dengannya sama saja dari pihak berbahaya. Selama bertahun-tahun dia terus-menerus menguji
Ayah dari awal tidak setuju bekerja sama dengannya karena takut menimbulkan masalah. Apa kamu bisa menjamin setelah orang Gurun Utara masuk ke prefektur Sionan, semuanya bisa dalam kendalimu? Jika tidak ada rencana matang secara menyeluruh, tidak ada salahnya untuk menunggu lagi. Aku paham kekhawatiran ayah. Hanya saja ada beberapa hal tidak bisa diatasi hanya dengan bersabar. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Chuling sedang sakit parah. Sekarang adalah kesempatan yang paling baik. Meminjam tangan Gurun Utara untuk beri persembahan pada bendera Shonan. Aku sudah mengerti. Jika kamu sudah pikirkan dengan matang, kamu lakukan saja. Terima kasih atas persetujuan ayah. Bagaimana kalau aku mengutus beberapa saudara untuk mengantarkan kalian? Benteng Changmu terlibat masalah karena aku. Sudah ada yang mati dan terluka. Budi kebaikan ini akan kuingat. Kalian semua membantu dengan sepenuh hati. Jika ada yang diinginkan, katakan saja. Apa yang bisa kami harapkan darimu? Semoga Putri Agung bisa kembali dengan lancar. Jangan lupakan kami. Cukup sedikit penghargaan saja. Pasti. Bantu aku. Simpan liontin giok itu dengan baik. Tentu saja. Dari hutan Changmu menuju Wangcheng punya jarak yang dekat. Tapi pasti ada pasukan dari Xiaonan yang mengejar. Setiap selang setengah hari akan ada prajurit dari Wangcheng yang berpatroli. Kalian harus lebih hati-hati. Terima kasih atas peringatan Bibi. Kami punya cara sendiri. Baguslah. Jaga diri baik-baik. Kamu yang mengeluarkan daftar nama pengerahan ini, kan? Dari mana dokumen resmi milik Tuan Si ini? Berdasarkan logika, saat ini dekret ini sudah meninggalkan ibu kota Chu. Menghadang dekret pengadilan istana. Itu sebuah kejahatan yang besar. Memang aku yang menghadangnya. Apa maksud perkataanmu? Maksudnya adalah, tanpa persetujuanku, maka benda itu tidak akan bisa dikeluarkan. Tuan Si sedang andalkan identitas dirinya. Apa aku tidak bisa jatuhkan hukuman padamu? Guru besar tentu saja bisa. Namun aku sarankan untuk tidak melakukannya. Kita berdua sama-sama terluka dan rugi. Dinasti Chu berada dalam bahaya. Jika kamu sudah tahu kenapa tidak menasihati dirimu sendiri, kamu tidak takut dinasti Chu berada dalam bahaya. Apa aku harus takut? Kamu boleh pergi mencari kaisar untuk menghasutnya di tengah malam. Tapi aku tidak boleh ikut meringankan beban kaisar. Guru besar tentu saja tidak takut. Ikut meringankan beban dengan cara sepertimu ini sudah pasti akan bertindak melampaui wewenang. Tidak ada keputusan dari kaisar. Berani-beraninya mengeluarkan titah kaisar tanpa izin. Jangan-jangan kamu juga menginginkan posisi kaisar dinasti Chu ini dan ingin menggantikan kaisar. Tuan Si benar-benar terlalu menilai tinggi aku. Kaisar telah mengetahui semua hal ini. Dan sebaliknya dirimu, kamu mengira dengan Chuling berhasil membunuh satu pasukan Gurun Utara dan dunia ini sudah bisa damai. Begitu Chuling mati mendadak, pasukan prefektur Yunchong akan menjadi kacau. Saat itulah dinasti Chu berada di dalam bahaya. Orang lain tidak tahu, kamu dan aku tahu semuanya. Jika Yunchong terjerumus ke dalam kekacauan, bagaimana dengan Raja Sionan? Bagaimana dengan Raja Xiaonan? Bukankah guru besar yang harusnya paling tahu? Bukankah hari itu kamu yang paling mendukung Xiao Shun kembali ke prefektur Xiaonan? Sandra politik kembali ke sarangnya. Harusnya kamu sudah memikirkan ini. Si Yan Feng! Kamu hanyalah seorang Perdana Menteri yang menjalankan titah kaisar. Kamu tidak berhak mencampuri urusan militer. Kamu bertindak melampaui wewenang.
Plot Putri Agung ada di sini. Aku mewakili Putri Agung, menjalankan hak untuk menolak. Iya, ayo. Ayo. Bibi Ge bilang, Wang Cheng mengutus prajurit untuk berpatroli di gunung. Ternyata memang benar. Baiklah. Ayo. Cepat. Jadi, sebenarnya apa trik kemenangan hebat yang kamu katakan itu? Menyerahkan diri sendiri. Kamu ingin membiarkan dirimu ditangkap oleh prajurit yang berpatroli untuk pergi ke Wancheng. Oleh karena itu, Komandan Shi berikan pengampunan. Siapa kalian? Sepertinya tidak perlu begitu lagi. Ternyata dia. Di kehidupan sebelumnya, orang ini pernah jadi bawahan ayah di batalion garis depan. Namun dia yang sekarang tampaknya masih hanya seorang prajurit kecil di dalam pasukan penjaga Wang Cheng. Liang Qiang. Bagaimana kamu tahu namaku? Tuan Shi tidak mengizinkanku mengutus dan memindahkan jenderal yang baru. Dan menyebutnya dengan begitu mulia. Bukankah hanya karena orang-orang ini bukan anggotamu? Kalau begitu menurut Tuan Shi, jika berhasil menghentikanku, maka sudah bisa menempatkan orang-orang milikmu. Kamu tidak mempercayaiku. Aku pun juga tidak mempercayaimu. Oleh karena itu, kita tetap harus mempercayai Chuling. Mempercayai Chuling akan mengatur segalanya dengan baik sebelum meninggal. Tidak akan ada kekacauan. Tidak akan biarkan penjahat Gurun Utara untuk masuk. Dinasti Chu terancam bahaya, maka akan mengancam diri kita sendiri. Chuling juga sama. Dinasti Chu terancam bahaya, putrinya sebagai Putri Agung juga hanya akan mati. Chuling tidak akan membiarkan putrinya sendiri terjerumus ke dalam bahaya. Baik. Karena tidak bisa pindahkan jenderal ke prefektur Yunchong. Tetapi Tuan Shi, prajurit yang dibina oleh keluargamu itu juga jangan injakan kaki ke prefektur Yunchong. Aku pernah baca laporan ayahmu terlibat dalam kasus Pangeran Ketiga. Sebenarnya kamu siapa? Pangeran Ketiga telah dihukum mati, pasukan lama diusir, dan keluarga Liang jadi hancur. Tuan muda Liang menjadi prajurit kecil. Apa kamu rela habiskan seluruh sisa hidup di tempat terpencil ini? Siapa kamu sebenarnya? Orang yang datang membantumu. Kami hanyalah bandit gunung yang melarikan diri dari benteng Changmu. Tuan muda Liang berpatroli lalu bertemu bandit gunung sehingga menangkap kami. Itu sebuah jasa besar. Kami hanya ingin meninggalkan kejahatan. Kamu jangan terlalu curiga. Kamu hanya perlu pertimbangkan. Apakah kamu ingin jasa ini atau tidak? Setibanya di Wancheng, jika kalian berani bermain trik, aku akan renggut nyawa kalian. Jika kamu bersedia terima jasa kehormatan ini, kami tentu akan mematuhi peraturan. Tuan Shi, adik kesembilanmu itu berencana membawa Putri Agung pergi kemana? Mereka berdua, yang satu menerima hukuman, yang satunya mengobati penyakitnya. Kenapa ada pernyataan membawa pergi? Kalau begitu biar aku ingatkan. Mengendalikan kaisar bisa memerintah para penguasa daerah, namun mengendalikan Putri Agung ini hanya bisa memerintah seorang Chuling. Dan kerugiannya besar, kamu seharusnya mengerti itu. Kalau begitu guru besar juga harusnya tahu bahwa Chu Chao tidak boleh mati. Dia harus tetap hidup. Hanya dengan dia hidup, pemerintahan baru tidak akan terjadi kerusuhan pemberontakan. Permainan catur kita ini baru bisa terus dilanjutkan, ya kan? Kalau begitu, semoga adik kesembilanmu itu tidak mengecewakan banyak orang. Dengan melindungi nyawa Putri Agung. Itu sudah pasti. Namun ada salah satu ucapan guru besar yang salah. Bukan adik kesembilanku yang membawa pergi Putri Agung, melainkan Putri Agung yang telah membawa pergi adik kesembilanku.
Tampaknya nyali guru besar cukup besar juga. Peti mati yang menjadi hadiah anugerah juga berani dipindahkan. Putri Agung menduduki jabatan tinggi saja bisa pergi. Kenapa benda ini tidak bisa? Hebat sekali. Aku juga. Aduh. Nona Ci, Nona Tang. Merusak suasana hatiku saja. Apa maksud kalian ini? Apa maksud kami? Apakah karena kami tidak beri hormat kepada Nona Cutang? Katakan apa yang ingin kalian katakan. Bicara menyendiri seperti ini, untuk siapa? Baik. Kalau begitu aku juga ingin bertanya kepada Nona Tang. Apa kamu tahu jika Culing, pamanmu sang jenderal pengawal tidak menjaga perbatasan dengan baik, akan membuat rakyat menderita? Aku tahu, kalian berbicara tanpa berpikir karena mengkhawatirkan rakyat dan urusan negara. Ini sangat bagus. Kita para gadis di dalam rumah harus menaruh perhatian pada urusan besar negara. Dengan demikian, baru bisa tahu kesulitan dunia dan penderitaan hidup rakyat. Namun, tidak bisa hanya melihat dari kulit luar. Baru melihat sedikit sudah paling tahu. Bicara tanpa berpikir. Yang kami katakan adalah kenyataan. Apa itu kenyataan? Melihat sendiri baru nyata. Apa kamu lihat pamanku gagal dalam pertahanan? Hingga orang Gurun Utara ambil keuntungan. Kamu masih ingin berdalih. Kalian tahu seberapa besar Yuncong? Berapa banyak perwira militer di pertempuran? Tahukah di sepanjang Gurun Utara berapa banyak orang Gurun Utara yang berada dalam jalur transportasi dagang yang kita lalui? Asalkan pengadilan istana menyelidikinya, pamanku akan ditetapkan bersalah atau tidak. Hanya saja sekarang, kalian tidak boleh menetapkan kesalahan tanpa bukti. Pertempuran dimulai banyak perubahan. Situasi sangat rumit. Perintah dari kaisar tidak harus mutlak didengar. Lagi pula kalian tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi di Yuncong. Bagaimana bisa asal bicara? Ayo pergi. Ayo pergi. Tang, aku... Maaf. Suasana hati Nona Cu tampaknya cukup baik. Saat ini keluarga Cu dilanda badai kekacauan. Tapi kamu masih bisa datang minum teh. Jika ingin datang melihat lelucon, silakan masuk. Di tempat Tuan Pendongeng lebih ramai. Tang, jangan bersikap tidak sopan pada guru besar. Guru besar mau lihat pertunjukan, kusarankan pergi nonton opera. Bagaimana tidak sopan? Apa kita yang bermargacu langsung dihukum tanpa boleh bicara? Tentu saja boleh bicara. Nona Tang bicara dengan jujur tanpa sembunyikan apapun. Itu mengagumkan. Meskipun pamanmu dinyatakan bersalah, masih ada seorang putri agung yang menjadi pendukungmu. Ucapan guru besar masuk akal, aku pamit. Tang, tunggu aku. Habislah sudah. Sebenarnya apa yang kukatakan tadi? Benar. Sekarang baru merasa takut kan? Bukankah tadi kamu begitu hebat? Sudahlah, jangan tertawakan aku. Tadi aku itu berada di puncak amarah. Mana mungkin aku masih ingat apa yang kukatakan dan kulakukan. Saat ini setelah tersadar, aku hampir mati ketakutan. Namun masalah sudah begini. Aku sudah mengatakannya. Apa yang bisa mereka lakukan? Tang, kamu sudah berbeda dengan yang dulu. Kamu dulu tidak pernah berdebat dengan orang lain. Terlebih lagi demi Jenderal Chu dan Chu Chao. Aku harap Paman jangan sampai dinyatakan bersalah. Lalu Chao, cepatlah kembali. Luka di tubuhmu belum sembuh sepenuhnya. Berani menyiksa diri seperti ini. Aku tahu batasannya. Apa orang ini bisa dipercaya? Meski pangkat jabatan Lianchang kecil, itu juga pasukan resmi yang sah. Pasukan pribadi Xiao Sun tidak akan mencari masalah dan memeriksa. Dengan begitu,
kita bisa dengan lancar menghindari pengintaian pihak Xiaoshun. Terlebih lagi, masih bisa naik kereta kuda. Meskipun tidak ada bantal empuk dan sandaran tinggi, setidaknya tidak perlu jalan kaki. Bagus kan? Sangat menguntungkan. Minta mereka berdua turun. Bekas rodanya bermasalah. Sepertinya kereta yang mengangkut jerami padi ke kota. Jerami di atas kereta diikat dengan longgar. Biasanya kereta kuda yang diikat dengan longgar, bebannya tidak melebihi 300 sampai 500 jin. Tapi kedalaman bekas rodanya melewati setengah jari. Berarti setidaknya ada 800 jin. Masih ada benda lain di atas kereta. Dilihat dari bekas roda kereta yang masuk ke dalam kota hari ini tidak kurang dari 10 kereta. Ada orang yang berupaya sebesar ini untuk menyerang Wangcheng. Wangcheng kota penting di perbatasan. Seandainya jatuh ke tangan musuh, maka Yunchong akan dikepung oleh Gurun Utara. Xiaoshun mengutus orang menyamar dan masuk ke kota. Namun mau sembunyikan orang atau sembunyikan senjata, kenapa pasukan penjaga tidak periksa? Pasal ke-10 pasukan perbatasan. Setiap yang memegang plat keperluan militer, semua barang yang diangkut bebas dari pemeriksaan. Dengan identitas Xiaoshun, mudah baginya mendapatkan beberapa plat yang seperti ini. Ikut aku masuk. Kalian kembali dulu. Ayo. Tuan, ada 3.000 prajurit elit sudah melewati perbatasan Singku, tiba di lembah Syalang dengan jarak 100 li. Minta mereka menyamar sebagai rombongan pedagang. Lalu bawa dokumen izin melewati batas jalur resmi. Layani mereka dengan baik di sepanjang jalan. Baik, Setelah mereka merebut dan menduduki Wangcheng, barulah kita kerahkan pasukan. Kakak, gawat kakak. Saudara yang bawa kabar berkata, di jalan resmi barat laut ke arah prefektur Sionan, ada 3.000 pasukan berkuda elit menyamar ke arah Wangcheng. Datang dari Sionan. Wangcheng pintu nadi bagian belakang Yunchong. Sekali jatuh ke tangan musuh, Xiaoshun bisa langsung memutuskan jalur bahan pangan. Pada saat itu pasukan penjaga Yunchong akan dikepung musuh. Pasukan makanan terputus. Puluhan ribu pasukan perbatasan akan menjadi target buruan. Gawat. Dilihat dari waktu perjalanan kedua anak itu, takutnya sekarang mereka sudah tiba di Wangcheng. Melapor kepada Jenderal. Aku menangkap 2 orang bandit gunung Benteng Changmu di hutan Changmu. Bandit gunung sudah biasa melakukan banyak kejahatan. Segera dipenggal. Jenderal, memenggal kami memang mudah. Namun apakah pedang milik Jenderal bisa setegas ini saat pasukan Gurun Utara berhasil menerobos kota? Ternyata besar sekali nyalimu. Bisa-bisanya kamu asal bicara di sini. Jika kami sungguh bandit gunung, mengapa harus menyerahkan diri? Saat masuk ke dalam kota, aku menyadari ada yang diam-diam masuk ke kota. Kedalaman bekas roda kereta pengangkut rumput melebihi setengah jari. Jelas sekali sudah sembunyikan senjata. Sekarang seharusnya bukan memikirkan cara memenggal kepalaku, melainkan segera mengutus orang menutup gerbang kota, menggeledah kota dan perkuat pertahanan. Diam! Hanya bandit rendahan bicara lancang mengenai urusan militer, menghasut rakyat, dan mengacaukan hati pasukan. Sekarang aku penggal kepala kalian, lalu gantung di atas tembok kota sebagai contoh. Bunuh! Trik kemenangan yang hebat. Tidak mati di bawah pedang Xiaoshun, malah harus mati di bawah pedang orang sendiri. Perkataanmu salah. Orang sendiri bagiku, sejak awal sampai akhir, hanya dirimu. Memberontak, sudah memberontak. Cepat tangkap kedua orang ini, penggal di tempat. Siapa yang berani? Chong Carong, wakil jenderal di bawah jenderal pengawal, secara khusus menyambut kedatangan Putri Agung.
Hei, nak. 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 Sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah tidak mengenali Paman Chong lagi. Paman Chong. Apakah ada yang telah menindasmu? Hah? Kamu, pejabat sial. Kamu sudah buta ya? Dia Putri Jenderal Chu, Putri Agung dinasti sekarang. Tadi aku mendengar kamu bilang mau menghukum siapa di tempat. Aku tidak mampu menilai. Mohon Putri Agung beri pengampunan. Aku tidak mampu menilai. Sampai telah menyinggung Putri Agung. Mohon Putri Agung mengampuni. Yang tidak tahu tidak bersalah. Sekarang yang terpenting tutup gerbang kota, siapkan pertahanan, periksa orang Gurun Utara yang menyelinap masuk, dan juga senjata mereka. Aku akan mempertahankan kota. Tuan Chao, topi jabatanmu ini kubiarkan sementara. Jika Wang Cheng berhasil diterobos, topi itu akan jatuh ke tanah bersama kepalamu. Aku bersumpah sehidup semati dengan Wang Cheng. Cepatlah pergi. Pergi bertugas. Iya. Paman Chong, bagaimana bisa datang? Ayahmu khawatir padamu. Dia bersikeras menyuruhku untuk menjemputmu kembali. Baru sampai setengah jalan. Anak ini mengirimkan surat. Dia bilang kalian sudah sampai di Wangcheng. Aku sudah berlari 2-300 li. Aku buru-buru berbalik dan panik. Kamu datang sedikit lebih lambat dari prediksiku. Chong, kamu harus melatih kakimu dengan baik. Tidak sopan. Apa yang kamu bicarakan? Lapor! Lapor! Pasukan pengintai menemukan ada 3.000 prajurit pasukan Gurun Utara datang. Mereka dalam jarak 50 li dari Wangcheng.端枪枯枝残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向原低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧。指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想向原低头。求饶，总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧。指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我